warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bidinil Islam wa ja'alana minal mu'minin alladzi arsyadana ila ta'atihi wa hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat segenap santri putra putri semua, kita harap bersama-sama memuji, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah maka niat baik kita dapat terlaksana, sehingga sampailah kita pada acara yang kita niatkan ini, yang kita baca, yang terpampang di atas kita itu, yang terbentang di atas dikatakan tarhib Ramadan. Siapa tahu masih belum jelas apa yang dimaksud tarhib. Dalam istilah, dalam kitab-kitab agama, dalam pelajaran-pelajaran agama, ada yang dinamai at-targhibu wat-tarhib. At-targhib artinya pendorong, penggemar. Wat-tarhib dan ancaman. Apa maksudnya? Ada amal perbuatan yang seharusnya mendorong dan menggembirakan kita untuk kita kerjakan bersama. Dan ada yang namanya tarhib. Tarhib itu kalau dalam arti dasarnya ialah ancaman, perhatian supaya jangan melanggar, itu maksudnya. Nah, istilah tarhib yang kita bawa kepada istilah tarhib untuk menyambut Ramadan itu merupakan perhatian. Perhatian supaya kita jangan lalai. Jangan lalai di dalam memasuki bulan suci Ramadan itu nanti. Kalau kita lalai, kita sia-sia, kita rugi. Kalau kita sia-sia, kalau kita rugi, berarti kita celaka. Supaya kita tidak celaka, maka diadakanlah tarhib, perhatian, agar dapat mengingatkan kepada kita jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu sudah menjadi istilah tarhib. Kalau bahasa kita sebut saja bahwa itu perhatian. Merupakan penyampaian kepada jamaah kaum muslimin agar betul-betul berhati-hati, punya kesiapan, punya pengertian, punya kesadaran untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di sini perlu ada yang kita pahami. Bagaimana Nabi Muhammad itu di dalam mempersiapkan diri atau menyambut bulan suci Ramadan. Itu kita pelajari dalam agama. Nabi Muhammad, Nabi itu yang kita cintai ini, yang membawa agama ini untuk kita.
Nabi itu di dalam menyiapkan diri untuk persiapannya masuk di bulan Ramadan, antara lain sebagai keterangan yang ada, termasuk Nabi itu sering atau banyak kali berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunat di bulan Sya'ban. Kebiasaannya Nabi. Nah, mungkin kita masih kurang di sini, masih belum banyak kita pahami itu, sehingga mungkin karena belum terlalu paham atau kita memang tidak punya kesempatan karena kita kurang sehat atau bagaimana, yang pasti bahwa Nabi itu sering atau banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Kalau orang suka berolahraga itu istilahkan pemanasan. Pemanasannya puasa sunat di bulan Sya'ban. Satu. Kemudian sebelum masuk bulan suci Ramadan, pekan terakhir, minggu terakhir dari bulan Sya'ban, Nabi mengadakan ceramah, pengajian yang bersifat umum. Ingat, pengajian atau ceramah, penjelasan tentang bagaimana bulan suci Ramadan, apa yang kita mau kerjakan di situ. Timbullah istilah, kita buatlah istilah seperti tabligh akbar, atau yang kita lihat lagi di sini tarhib Ramadan, yaitu istilah. Supaya dimengerti sedikit, ini istilah bahasa. Istilah itu kan biasa. Yang menjadi sasaran kita di sini ialah inti persoalan. Inti persoalan ialah menyampaikan ajaran kepada umat. Nabi menyampaikan ajaran dan perhatian kepada kaum muslimin supaya kita masuk di bulan suci Ramadan dengan ilmu dan kesadaran. Saya ulangi, dengan ilmu dan kesadaran, supaya kita nanti beribadah di bulan Ramadan, kita punya ilmu, kita paham bagaimana caranya beribadah yang baik, yang benar. Kedua, kita sadar untuk menjadi orang yang mulia di bulan suci Ramadan. Itu jelas, itu riwayatnya sahih, kuat. Para ulama mengerti bahwa memang Nabi itu di akhir-akhir bulan Sya'ban, Nabi itu bertablik, menyampaikan dakwah. Isi dakwahnya Nabi ya mengajak kita untuk bersungguh-sungguh memperhitungkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Mengingatkan kita supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita berbuat sia-sia atau melanggar atau berdosa di bulan Ramadan. Ini namanya tarhib. Nah, ini kita mau menumbuhkan yang seperti ini. Tidak diragukan, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada hadis yang kita dengar, man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu mi'atu ajri syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku, mengembalikan cara-cara yang saya pernah lakukan, inda fasadi ummati, ketika atau pada waktu
rusak mi umatku. Umatku sudah rusak. Umatku sudah menyimpang. Sehingga tidak lagi mengerjakan cara-cara yang saya kerjakan. Ada orang yang tampil, ayo kita kembalikan, kita kerjakan seperti Nabi menyambut bulan Ramadan. Nabi mengatakan lahu ajru syahidin, ada yang mengatakan lahu mi'atu ajru syahidin. Yang pasti kita dapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Pahala itu mati syahid. Bayangkan mati syahid, manusia terhormat. Seandainya tidak ada penghafal Quran di dunia, selalu saya ulang begitu. Seandainya tidak ada penghafal Quran di dunia, niscaya tidak ada yang menyaingi kemuliaannya orang yang mati syahid. Tapi ada penghafal Quran, terpaksa kalau menganggap bersaing. Terserah Allah mana yang dia mau memersatukan. Tapi yang pasti penghafal Quran itu menyaingi kemuliaannya orang yang mati syahid. Jadi kita lihat, oh sunnah sudah dua. Tadi puasa di bulan Sya'ban. Kedua, menyampaikan dakwah secara umum. Istilah kita tabligh akbar, dakwah besar-besar. Nah, yang ketiga, yaitu mengucapkan tahniah. Apa yang maksud tahniah? Ucapan kegembiraan, ucapan selamat, ucapan kebahagiaan, ucapan bahagia. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Itu tahniah, ucapan gembira kita. Ucapan gembira. Nah, ini yang kita mau paham betul. Nah, marilah kita lanjut dengan menjelaskan yang pertama tadi. Yang pertama, Nabi itu menyampaikan dakwanya kepada umatnya di akhir bulan Sya'ban. Ya, di akhir bulan Sya'ban. Riwayat yang diperoleh dari seorang sahabat yang bernama Salman itu yang menyampaikan. Itu yang menyampaikan. Apa kata sahabat ini? Apa kata sahabat? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Kita ulang dulu, kita ulang kembali pelajaran ini karena ini sudah sering di mana-mana juga saya sudah sampaikan ini. Sahabat Nabi berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah. Itu kalau kata-kata khutbah dalam bahasa itu termasuk ceramah-ceramah. Kalau kita bilang khutbah yang kita kenal dengan istilah khutbah hanya khutbah Jumat. Khutbah itu dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dan sahabatnya. Khutbah itu namanya juga ceramah-ceramah. Nabi berceramah, Nabi berdakwah, Nabi pengajian kepada kita. Di mana? Fi akhir Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Apa khutbahnya Nabi? Ini perlu diingat. Kalau belum bisa dihafal bunyi hadisnya, cukup dimengerti. Apa itu? Apa itu yang Nabi ceramahkan di akhir bulan Sya'ban? Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda. Jadi kita ikuti apa ceramahnya Nabi di bulan Sya'ban ini. Mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tentu lebih khusus kepada kita, wahai umatku. Ya tak? Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat. Seandainya hari ini dan Nabi berdakwah di depan kita, tentu bisa dia bilang, wahai para santri, muballighin, muballighat.
Kan itu kita adalah manusia yang umatnya Nabi. Wahai para manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarak. Kamu dinaungi, kamu akan dinaungi oleh bulan yang agung, yang penuh berkah. Bulan agung, bulan yang terhormat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nilai, banyak kebaikan dan manfaat-manfaatnya. Itu namanya berkah. Kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak, nilai hasil yang baik, keuntungan yang banyak, itu namanya berkah. Kita ikuti apa dulu yang Nabi katakan. Terus Nabi katakan, fihi, di bulan ini nanti, di bulan Ramadan ini, kata Nabi, Lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang nilainya, keuntungannya, kalau kita berbuat baik di situ, kalau kita beramal, kita beribadah, kita berzikir, kita berdoa, khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih banyak nilainya daripada kita berbuat 1000 bulan. Bayangkan. Coba dibayangkan. Kebaikan kita yang kita lakukan pada malam itu nilainya lebih baik daripada yang kita lakukan 1000 bulan. Terus apa lagi? Syahrun. Kita lanjut, ikuti dulu dengan hadis. Syahrun, yaitu bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang Allah jadikan berpuasa di bulan itu, di bulan Ramadan itu, Allah jadikan faridah, wajib, fardu, mutlak, harus. Itu namanya faridah. Terus wa qiyamahu tatawwu'an, dan melakukan salat malam, qiyam, berdiri mengerjakan salat pada malamnya, tatawwu'an, yaitu tatawwu'an, sunnah. Maka istilah salat malam di bulan Ramadan itu qiyamul Ramadan. Qiyam Ramadan. Salat malamnya bulan Ramadan. Kemudian dibagi lagi ulama. Kalau dikerjakan sesudah Isya, dia sebut dengan istilah tarawih. Di malam, tengah malam disebut qiyamul lail. Tapi semua itu qiyamul Ramadan. Salat malamnya bulan Ramadan, cuma ada yang kerjakan sesudah Isya, ada yang di tengah malam. Semua namanya qiyamul Ramadan. Tidak usah kita keliru. Nanti orang, ya kau tidak tarawih. Nah, tarawih itu ada di bulan Ramadan. Kita yang bilang tarawih, Nabi bilang salat malam. Apakah salat tengah malam itu bukan qiyam Ramadan? Bukan di Ramadan. Setelah Isya juga salat malam juga. Persoalannya bulan Ramadan itu diisi dengan salat atau ibadah di malam hari. Yang mau kerjakan salat tarawih, ya tarawih namanya. Tapi yang mau kerjakan di tengah malam, salat lain namanya. Tapi yang pasti bahwa istilah Al-Quran atau istilah hadis itu qiyamul Ramadan. Berdiri mengerjakan salat malam di bulan Ramadan. Itu kata Nabi, tatawu'an, itu sunnah. Jadi, apa lagi? Masih ada lanjutannya? Masih. Lanjut dulu kepada situ. Man adda fihi,
Siapa yang melakukan, menunaikan di bulan itu yukhaslatin minal khair, satu macam kebaikan, satu jenis kebaikan. Bersedekah, kebaikan ya? Kebaikan. Salat sunnah, kebaikan ya? Kebaikan. Kalau yang begini kita kerjakan, apa kata Nabi? Kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Adalah nilainya kebaikan yang sunnat itu kaman adda faridatan fi ma siwahu. Sama nilainya kalau orang mengerjakan yang fardu, yang wajib di luar bulan Ramadan. Salat sunat kita di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan salat fardu di luar bulan Ramadan. Bukan tidak ada sunat, tetap sunat, tapi nilainya. Sedekah kita, kalau kita bersedekah, sedekah itu kan sunat, sedekah biasa. Kalau kita bersedekah biasa di bulan Ramadan itu nilainya sama kalau kita mengeluarkan zakat di luar bulan Ramadan. Jadi kita harus paham begitu. Terus apa lagi yang Nabi katakan? Waman adda faridah. Dan siapa yang melakukan, mengerjakan satu fardu. Mana fardu? Salat subuh, zuhur kah, asar kah, maghrib, isya, yang fardu. Siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan? Kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Sama dengan orang yang menunaikan yang fardu, 70 fardu di luar bulan Ramadan. Satu kali kita salat subuh di bulan Ramadan sama kalau kita kerjakan 70 kali salat subuh di luar bulan Ramadan. Dari mana? Dah hebat? Belum hebat. Masa belum hebat? 1 banding 70. Bagaimana tidak hebat? Satu kali kita salat zuhur di bulan Ramadan sama 70 kali kita salat zuhur di luar bulan Ramadan. Begitulah yang fardu. Itulah fardu. Terus Nabi lanjut sedikit. Nabi mengatakan, wa huwa syahrus sabru. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Bulan meminta sabar. Sabar menahan makan, lapar. Sabar menahan haus. Sabar menahan syahwat. Sabar menahan emosi. Sabar menahan marah. Sabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Sedang kesabaran itu balasannya adalah surga. Surga. Apa lagi? Wa syahrul muasa. Bulan kelonggaran hati untuk memaafkan atau memberikan. Latih diri untuk bisa memberi, bisa memaafkan, lepaskan segala gangguan hati. Apa yang selama ini selalu mengganjal perasaan kita terhadap sesama manusia, longgarkan itu, lepaskan itu. Kita berada di bulan suci Ramadan. Wa syahrun, dan bulan. Kalah Nabi lanjut, biar nih, kasih selesai jadi lanjut. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'minina fihi. Wa syahrun, bulan yuzadu fi rizqil mu'minina fihi. Ditambah rezekinya orang mukmin di bulan Ramadan. Orang mukmin itu ditambah rezekinya. Makanya kalau orang mukmin, orang Islam di bulan Ramadan itu gampang sekali dapat sedekah. Gampang sekali dapat makanan. Sering sekali ada kue di rumah. Biasa kita tidak bikin kue. Kenapa bulan Ramadan ini selalu ada kue datang ke rumah? Kita tidak jual beli. Kenapa sering sekali kita dikasih uang? Tidak pernah kita ke toko beli baju. Biasa ada orang bawa sarung, baju apa. Memang Nabi katakan, bulan Ramadan itu ditambah rezekinya orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana? Lanjut lagi. Kita tambah sedikit supaya lebih banyak ditahu. Faman fattara fihi sha'iman.
Maka barang siapa yang memberi buka di bulan Ramadan, ingat, memberi buka. Mapabu, buka. Tadinya mapabuke, mapabuka. Ada orang buka buke. Kalau buka jangan buke. Kalau buke itu pol. Kita buka puasa. Siapa yang memberi buka? Orang yang berpuasa. Bagaimana kata Nabi? Kana maghfiratan lidzunubi. Adalah acara buka puasanya itu menjadi ampunan bagi semua dosanya. Ampunan dosa. Wa ikraqabatin minan nar, dan memerdekakan dirinya dari api neraka. Aman. Hore, selamat. Saya selamat dari neraka. Itu orang yang memberi buka puasa. Ya. Jadi mohon maaf Bapak, Ibu, jamaah hadirin sekalian, ada yang meminta kepada saya, bagaimana acara buka puasa di bulan Ramadan? Saya bilang, iya, saya ajak jamaah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau memberi acara buka puasa di kampus ini, di pesantren ini, kepada santri, kepada warga ini, saya bisa tunjukkan, ini anak saya tugaskan. Catat namanya orang yang mau mendaftar acara buka puasa. Bapak yang ibu yang mau memberi acara buka, silakan datang ke rumahnya Ustazah. Saya malam kesekian Ustaz. Kalau tidak bisa satu orang, mungkin 2 orang ki. Tidak bisa satu rumah tangga, 2 rumah tangga ki. Yang jelas, tetapkan malam apa kita ditunggu datang. Itu sudah kita buat seperti itu. Ini kembali kita ulang karena Nabi yang seperti itu menyampaikan kepada kita. Itu yang kita sadari, yang kita pahami. Kedua, apa lagi? Ikraqabatin minan nar, ini kemerdekaan. Bayangkan kalau kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Nah, ini namanya ceramahnya, dakwanya Nabi di pekan terakhir di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Terus, tadi apa tadi? Tapi yang kedua, mengadakan apa tadi? Tahniah. Ini itu yang pertama. Apa yang pertama? Puasa di bulan, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kedua tadi, tarhib. Di minggu terakhir bulan Sya'ban, ini yang Nabi lakukan, tarhib, peringatan, perhatian untuk berpuasa. Yang ketiga, yaitu tahniah. Tahniah ini diucapkan ketika bulan 1 Ramadan sudah menjelma. Oh betul, itu dia bulan 1 Ramadan. Kalau sudah terbit 1 Ramadan, Nabi mengatakan, Atakum syahrul Ramadan. Atakum syahrul Syam atau syahrul Ramadan. Sudah datang kepadamu bulan Ramadan. Sayyidus syuhur, penghulu semua bulan. Penggawanya semua bulan. Bosnya semua bulan. Berapa bulan dalam 1 tahun? 12. Mana bosnya bulan yang 12 ini? Ramadan itu bosnya bulan. Sayyidus syuhur, penghulu, penggawa. Dia yang terhormat dari semua yang terhormat. Dia pemimpinnya bulan. Itu Sayyidus syuhur. Maka Nabi mengatakan, famarhaban bihi. Famarhaban bihi wa ahlan. Maka selamat datang. Selamat datang. Ja'a syahrus syam. Datanglah bulan puasa bil barakah, dengan segala berkah. Datanglah dia dengan segala berkah. Fa'akrim bihi. Muliakanlah itu. Manzairin huwa atin. Siapa tamu yang datang itu? Siapa tamumu yang datang? Muliakan. Muliakan tamumu yang datang itu. Bagaimana memuliakan? Apa nak suka tamu? Apa yang tidak nak suka tamu? Jangan dikerjakan.
Kalau saat tamu itu tidak suka, biasa kalau kita berkelahi di rumah. Coba kalau ada rumah, ada tamu suami istri berkelahi di dalam rumah. Bagaimana perasaannya itu tamu di luar? Udah pulang makin deh berkelahi gituan rumah. Atau ada tamu datang ribut macam-macam. Pulang tamu. Maka Nabi mengatakan, muliakanlah tamumu yang datang itu. Ramadan tamu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan. Apa tidak suka Ramadan? Ramadan tidak suka kalau kita bertengkar. Jangan bertengkar. Ramadan tidak suka kalau kita bakhil. Jangan ada bakhil. Seke. Nanti tidak ada tahu bilang bakhil. Seke. Jangan kita begitu. Ramadan tidak suka kalau kita bicara porno. Tidak suka kalau kita buka video-video porno. Tidak suka. Hati-hati buka HP di bulan Ramadan. Hati-hati. Hati-hati buka TikTok di bulan Ramadan. Hati-hati. Ramadan tidak suka kalau kita bicara kotor, melihat kotor, bergaul secara kotor, tidak cocok. Fa'akrim, kata Nabi, muliakan di bulan Ramadan. Sudah tahu? Sudah berapa? 3. Nah, kesimpulannya, di bulan Ramadan itu kita dididik untuk berakhlak dan berperilaku kenabian. Paham? Bulan Ramadan kita dididik untuk berakhlak Nabi. Bukan kita mau dilantik menjadi nabi. Nanti salah paham. Nanti ada yang salah. Bilang katanya di bulan Ramadan kita mau dilantik menjadi nabi. Siapa bilang? Saya tidak bilang. Saya cuma bilang kita dilatih, dididik untuk berakhlak nabi. Iya, berperilaku nabi. Sudah tahu akhlaknya nabi? Kalau belum, ini pun masih perlu menjadi perhatian. Masa kita sebagai seorang muslim sudah begini lama kita muslim? Kenapa sampai selama ini kita sudah begini rupa menjadi seorang muslim? Makiana ni makipun itong kota. Namu akhlaknya Nabi dia terpeduli apa lah? Bagaimana? Coba buka Al-Quran di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Kalau tidak salah ya carilah sekitar ayat 90-an. Di situ ada ayat Allah menyebutkan itu nabi-nabinya yang dia muliakan. Disebut itu nabi-nabi yang dimuliakan, yang diberikan jaminan-jaminan. Kemudian di situ Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini 3. Ini 3 akhlak Nabi yang betul-betul terbentuk pribadi itu pada diri orang-orang yang berpuasa. 3 akhlak Nabi itu terbentuk dalam diri dan pribadinya orang yang berpuasa secara benar. Innahum, sesungguhnya nabi-nabi itu, kanu adalah mereka semuanya yusari'una fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi berlomba lain, tidak lambat-lambat. Berlomba bukan terlambat. Ngerti? Berlomba bukan terlambat. Nabi-nabi itu yusari'un, berlomba, berkejar-kejaran untuk mengerjakan kebaikan. Tidak ada yang mau ketinggalan kalau kebaikan. Tidak ada. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana kita berlomba? Nah, di situlah kita mau lihat. Situ kita mau lihat. Nabi itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, kebaikan di dalam agama menurut Nabi, hal adullukum ala syai'in afdalu min darajatis shaumi wassalam. Ada hadis begitu. Mau tahu? Kata Nabi, mau tahu? Saya tunjukkan kamu nilai pahala kebaikan yang lebih tinggi daripada pahalanya puasa sunat dan salat sunnah.
Tidak bisa dibanding kalau yang wajib ya, jangan dibanding kalau yang wajib, kita yang sunat. Ada kebaikan yang nilainya lebih banyak, ada pahala yang lebih banyak daripada pahalanya sembahyang sunat dan puasa sunat. Padahal kalau kita puasa sunnah, kita salat sunat, luar biasa itu. Kenapa Nabi masih mengatakan ada yang lebih luar biasa lagi? Apa itu? Islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang tidak akrab, mendamaikan orang yang bermasalah, mendamaikan orang yang tidak baku suka, mendekatkan orang yang menjaga jarak. Islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang bertengkar, yang bermasalah, orang bilang yang baku bombe. Itu contoh. Itu contoh kebaikan yang luar biasa. Kalau ada tetangga kita yang tidak baku suka, bagaimana cara supaya dia bisa baku suka? Bagaimana? Ya, pengalaman masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, kebaikan apa lagi? Contohlah kebaikan, cari-cari kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Lihat buktinya. Kita melihat, buktikan dari sahabat. Sahabat Nabi berlomba dalam kebaikan. Apa buktinya? Orang di masa Nabi dan sahabat Nabi yang sadar dengan Al-Quran berlomba di dalam kebaikan. Bukan orang miskin, bukan orang yang melarat, yang datang ke rumah orang kaya dengan istilah door to door. Apa itu door to door? Datang ketok pintu rumah, Assalamualaikum, pintu lagi, Assalamualaikum, papalak-palak. Sahabat Nabi tidak terlihat dalam sejarah bahwa orang miskin yang datang minta-minta kepada orang kaya di masa sahabat. Orang kaya, orang yang punya uang itu yang sibuk keliling cari di mana ada orang miskin. Coba hebatnya kalau kita di bulan Ramadan mau begitu. Kita yang sibuk cari di mana orang yang punya beban. Kita biasa sudah melihat anaknya tetangga menangis, kita masih santai. Padahal dia menangis anaknya karena mau juga beli baju baru, kasihan. Anak tak sudah beli baju baru, anaknya tetangga tidak beli, akhirnya menangis. Kita diam. Teganya kita. Melihat tetangga sudah begitu rupa, kita tenang-tenang saja seolah-olah kita merasa saya merdeka. Siapa suruh jadi orang miskin? Dosanya. Jadi kita orang sahabat itu cari orang miskin, cari orang yang berkebutuhan, berlomba dalam kebaikan. Buktikan lagi, sahabat Nabi berlomba dalam kebaikan. Mana kebaikan? Menyantuni anak yatim. Contoh ya, contoh. Betul itu, menyantuni anak yatim itu kebaikan. Kita harus mengaku dulu, apakah menyayangi, menyantuni, memelihara anak yatim itu betul kebaikan? Betul. Kalau betul, maka betul sejarah. Di masa Nabi, di masa sahabat Nabi, tidak ada asrama panti asuhan. Pernah dapat? Pernah baca buku sejarah? Ada asrama panti asuhan di masa Nabi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena jamaah kaum muslimin, kalau ada orang yang meninggal, bapaknya meninggal, orang tuanya, berlomba itu jamaah kaum muslimin mengambil, merebut. Saya yang mau ambil ke rumahku. Saya mau ambil. Karena ada hadis Nabi, khairu buyutin fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebagus-bagus rumah ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara baik. Ada anak yatim yang diurus. Kita sekarang sebagus-bagus rumah ialah yang catnya 2 kali diganti 1 tahun. Sebagus-bagus rumah ialah yang lampunya merkuri. Banyak. Sebagus-bagus rumah ialah yang segalanya beres. Tidak apa-apa, tapi jangan bilang itu yang paling bagus. Yang paling bagus rumah menurut Nabi ialah rumah yang ada anak yatim di situ dipelihara.
Wa syarru buyutin, sejelek-jeleknya rumah, fihi yatimun yusa'u ilaih, yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara jelek. Rumah yang paling jahat menurut penilaian Allah ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dijorok-jorok. Tahu dibilang dijorok-jorok? Dihardik-hardik, dipacu. Itu rumah yang paling jahat menurut Nabi ialah rumah yang di situ ada anak yatim yang selalu dimarah-marahi. Anak yatim yang diperlakukan seperti budak. Jahat. Kalau sahabat Nabi mau berlomba, akhlaknya orang berlomba, sehingga tidak ada anak yatim yang diasramakan, tidak ada anak yatim yang dikumpul, karena semua orang berlomba mencari anak yatim, dibawa ke rumahnya, dipelihara di rumahnya, disayangi di rumahnya, dibiayai di rumahnya, seperti membiayai anak sendiri. Begitu namanya berlomba kepada. Tapi bukan tidak boleh ada asrama panti. Nanti ada salah paham lagi. Nanti lagi ada yang fitnah saya, bilang itu ceramahnya pimpinan Darul Islah, katanya tidak boleh kita bikin asrama panti. Siapa bilang? Enggak, bukan tidak boleh. Syukur-syukur sekarang masih ada orang yang mau bikin asrama panti daripada tidak ada juga mau begitu. Bagaimana anak yatim? Tidak ada juga orang yang mau bawa ke rumahnya. Telantar anak yatim. Nah, cuma disebut begitu artinya karena senangnya orang memelihara anak yatim di masa Nabi, maka anak yatim itu diperebutkan, dibawa ke rumahnya, dipelihara. Tuh kayak itu yusari'una fil khairat. Mau tahu perilakunya orang-orang Madinah yang sampai sekarang masih bisa didapati? Sifatnya orang Madinah, kadernya Nabi di Madinah. Keturunan keluarga dan kader Nabi di Madinah. Kalau ada yang dia mau sedekahkan, terus tidak ada kesempatannya pergi mencari orang, tidak ada kesempatan pergi mencari orang miskin, dia pasang pamflet begini. Pasang pamflet di depan rumah, pasang di depan rumah. Tolong singgah ambil infakku. Itu orang Madinah. Tolong singgah ambil infakku, singgah diambil sedekahku. Karena kasihan mau pergi cari orang miskin, sakit. Tidak ada orang bina suruh, terpasang tulis papan pengumuman di depan rumah. Tolong singgah diambil sedekahku, kasihan mau kau bersedekah, nah tidak bisa datang cari orang miskin. Enak kan? Enaknya orang kalau begitu. Ini namanya amanu wa taqwa. Iman dan takwa sudah begitu loh modelnya. Nah, sekarang yusari'una fil khairat. Yang kedua, terpasang kasih habis ini. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dia berdoa kepada kami. Doa. Apa maksudnya? Akhlaknya Nabi itu selalu penuh dengan doa. Bulan Ramadan mengajak kita selalu berdoa. Bulan Ramadan kita didesak terus berdoa, minta surga, minta berlindung dari api neraka. Maka akhlaknya Nabi itu terbukti di bulan Ramadan bagi kita karena kita selalu berdoa. Banyak berdoa. Ramadan bulan untuk kita berdoa. Sudah banyak kali kita sampaikan, tapi mungkin masih belum dihafal. Jadi diulang lagi hadisnya. Diulang lagi hadisnya. Innalis shaimi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Asal dia puasa dengan ikhlas. Makbul doa. Maka di bulan Ramadan kita banyak berdoa. Berdoa di siang hari, berdoa di malam hari. Bahkan ada hadis secara khusus menyebut doa ketika kita belum berbuka, ketika kita masih puasa. Ketika kita masih puasa, sudah pernah kita sampaikan itu bahwa doa yang makbul yaitu as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka. Dalam keadaan dia masih puasa berdoa, makbul itu makbul. Apalagi juga malam hari juga kita berdoa sesudah sholat. Kita berdoa ketika kita mengaji, baca Quran, itu kan semua jelas. Nah, jadi kita di bulan Ramadan berdoa. Apa yang kita doa?
Nah, kita pelajari apa yang mendesak doa sekarang. Kira-kira desakan doa sekarang. Kira-kira kalau ditanya, kalau laki-laki atau kalau anak muda ditanya, apakah dia tidak bilang doa yang mendesak sekarang ialah minta jodoh? Tidak apa-apa. Tapi ada yang lebih mendesak lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang sudah berumah tangga sering gelisah melihat anak keturunan. Anak yang tidak beres-beres bikin pusing siang malam. Apa doa kita? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniailah kami dari istri kami, ya Allah, wa dzurriyyatina, dari keturunan kami, dari anak cucu kami, ya Allah. Kasih Kak Tuhan apa yang saya minta, Tuhan, qurrata a'yun, kesejukan hati, kedamaian hati. Itu qurrata a'yun artinya kedinginan mata, kesejukan mata, artinya kesenangan hati. Minta kesenangan hati. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak nih anak yang memusingkan. Terlalu banyak nih anak yang menjengkelkan. Banyaknya anak yang menjual nama baik orang tuanya. Hancur nama baik orang tua gara-gara anak yang tidak berakhlak. Kita pusing melihat anak, mau diapakan ini? Sehingga saya biasa katakan, coba lihat, ketika anak masih digendong-gendong begini, ketika anak masih ditimang-timang, semua kita gembira kan ada anak yang masih digendong. Gembiranya orang ketika anaknya masih ditimang-timang, diangkat-angkat begini. Semua orang ketika anaknya masih diangkat-angkat begini, masih dijunjung begini, semua orang bangga. Tapi tidak semua orang bangga setelah anaknya dewasa. Coba lihat, setelah anak itu dewasa, tidak semua anak yang dewasa membanggakan orang tua. Tidak semua. Ternyata setelah anak kita menjadi dewasa, tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa dibanggakan karena hancur akhlaknya, hilang ibadahnya. Bagaimana bisa? Itu tidak ada qurrata a'yun, tidak ada kesejukan, tidak ada ketenangan jiwa. Minta ki bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya istri, punya anak cucu, penting doa ini. Ya Allah, kasih Kak qurrata a'yun. Qurrata waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah aku menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita menjadi pemimpin orang bertakwa, banyak sekali. Sedikit lagi ayat tadi mengatakan khaufan wa tama. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya. Apa tadi ayatnya? Ayat tadi yusaruna fil kharaj wa yad'una ragaban wa ragaban. Ragabah. Satu, yad'una ragabah. Dia berdoa kepada kami dengan penuh rasa takut. Berdoa penuh rasa takut dalam berdoa kepada Allah. Betul-betul kita menangis kalau perlu. Ya Allah, kalau kau tidak kasih saya, apa menjadinya hidup? Ya Allah, ketika kita berdoa, ya Allah, kalau kau tidak ampuni dosaku, ya Allah, hancur saya, ya Allah. Kemana lagi saya hendak mengadu? Kepada siapa kami hendak mengadu kalau bukan kepada Engkau, ya Allah? Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau Rabbul Alamin, Engkau penentu dari segala-galanya. Takut ya Allah kalau Engkau yang tidak menerima doaku. Itu penuh rasa takut. Begitu kalau kita berdoa. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah dia khusyuk. Khusyuk, penuh perhatian, konsentrasi, tidak main-main kepada Allah. Khusyuk. Khusyuk, mengerti. Jujur dia. Ada rasa takut, ada perhatian yang serius. Tidak main-main, tidak macam-macam dia ikhlas, dia khusyuk. Itulah perlakuan, itulah akhlaknya Nabi. Itulah yang kita kejar di bulan suci Ramadan. Sudah panjang.
Sudah panjang ini. Dengan ayat, dengan hadis ini saya yakin, kita yakin cukup untuk menjadikan kita insya Allah kita nanti bulan Ramadan dengan insya Allah sebagaimana yang Nabi katakan tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Ya, dibuka pintu surga. Tidak apa-apa saya ulang kembali untuk memperjelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang punya niat dan punya kemampuan untuk memberikan acara buka di pondok supaya tidak terjadi tumpang tindih. Maksud saya tumpang tindih biasa tidak teratur sehingga ada orang apa buka biasa tak 3 tak 4 1 hari. Ada juga harinya kosong. Begitu. Ada yang hari kosong tidak ada buka puasa. Ada juga yang 1 hari tak 2 tak 3 bersamaan. Jadi kalau ada yang punya niat untuk tertibnya, saya minta berurusan dengan ustazah, minta dan sampaikan kemampuan hari apa dengan siapa satu kelompok sehingga itu tertib jalannya acara beramal kita di pesantren kita ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan dengan doa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Apa artinya hadanallah? Hadanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami, saya, wa iyyakum, dan kepada kamu semua ajmain semuanya. Jadi saya bermohon kepada mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.